Begitu Bu Anita ngomong, Pak Menteri keluar. Ya tunggu dia masuk dulu baru kita ngomong. Mereka sampai hari ini, Ibu, Prof. Nunu, Pak Menteri, Bu Sekjen, banyak lolosan P3K, stop diskriminasi antara guru swasta dan guru negeri. Karena mereka juga manusia, mereka juga butuh dana, butuh hidup. Nanti baru saya kembalikan ke Pak Nino. Soalnya tadi sudah saya tawarkan, Pak. Demokrat dulu ya. Begitu Bu Anita ngomong, Pak Menteri keluar. Ya tunggu dia masuk dulu baru kita ngomong. Diwakili sama Bu Sekjen katanya. Oke. Dari tadi kami semua sangat menekankan hari ini mengenai bagaimana kita semua tidak melanggar konstitusi. Ya, Undang-Undang 45 pasal 31 saya ulang lagi nih ya. Ini keras soalnya hari ini kita. Hampir semua kita mengatakan bahwa pasal 31 ayat 1, 2, dan 4 itu setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan. Wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya. Dan pas ayat 4, negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20% untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional. Itu konstitusi. Tapi mari yang kita lihat saat ini Bapak Ibu dengan anggaran, kalau teman-teman saya tadi lebih banyak melihat anggaran yang besar di Kemendikbud, kenapa lebih banyak di KL lain daripada di Kementerian Pendidikan? Kalau saya lebih banyak menyorot kepada Kementerian Pendidikan sendiri. Artinya kalau kita tahu anggaran itu memang kita akui, kalau urusan untuk Indonesia kurang, tetapi paling tidak apa yang sudah diberikan oleh pemerintah di dalam Kementerian Kemendikbudristek ini seharusnya dipakai dengan sebaik mungkin. Contoh, saya masih melihat banyak anak-anak yang tadi dikatakan potret dari Kemendikbud sendiri. Bahwa masih 4.621.000 siswa yang total ya, yang belum sekolah, yang belum pernah sekolah, yang putus sekolah dan tidak melanjutkan sekolah. Yang ingin saya tanyakan, dari 4.600.000 siswa yang putus sekolah, tidak lanjut sekolah dan belum pernah sekolah, apa yang akan dilakukan oleh Kemendikbudristek dengan anggaran 2025 ini? Bagaimana menolong 4.621 siswa yang belum sekolah, putus sekolah, bahkan sama sekali tidak melanjutkan sekolah? Itu kalau kita turun ke bawah pasti satu bicara anggaran, Pak. Pasti karena orang tuanya miskin. Berarti anggaran PIP harus ditambah. Berarti KIP kuliah harus ditambah. Karena ini konstitusi. Ini saya bicarakan data ya. Datanya juga dari Kemendikbud. Dan data ini diangkat oleh ICW kemarin. Bahwa ada 4.621 siswa yang tidak sekolah, putus sekolah, dan tidak melanjutkan sekolah. Tidak melanjutkan sekolah saya yakin itu karena orang tuanya miskin. Apakah kementerian sudah mendata yang tidak melanjutkan sekolah 1.300.000 orang siswa itu? Siapa mereka? Di daerah provinsi mana mereka? Pasti mereka ada di daerah yang miskin. Siapa mereka? Cari tahu nggak siapa mereka? Dan apa usaha Kemendikbud untuk menarik mereka ke dalam sekolah? Karena itu konstitusi Bapak, Ibu. Untuk apa kita bicara anggaran triliun? Tetap yang miskin, tetap bodoh. Untuk apa? Yang berikut, anak putus sekolah 1 juta. Kenapa mereka putus sekolah? Lagi-lagi tidak mampu biaya pendidikan. Karena miskin. Ini yang seharusnya menjadi PR besar kita untuk mewujudkan supaya konstitusi itu betul-betul kita jalankan, bahwa pemerintah wajib memberikan pendidikan kepada seluruh warga negara. Wajib membiayainya. Kata wajib ini harusnya kita garis bawahi Bapak. Jadi selama kita belum melakukan konstitusi, kita tidak usah bicara yang lain dulu. Contoh, bukan berarti saya mengatakan bahwa platform digital tidak perlu, boleh. Tapi itu tidak dibutuhkan oleh daerah 3T atau daerah miskin yang tidak ada internetnya. Tapi kalau kita mau jujur, kita lihat anggarannya hampir 300 miliar hanya untuk platform digital. Bagaimana dengan sekolah yang rusak? Tadi banyak anak-anak masuk ke negeri, mau duduk tidak ada bangku Pak. Karena apa? Sekolahnya kecil, sempit. Sudah masuk sempit, tidak ada bangku. Larilah ke sekolah swasta. Sampai di swasta mesti bayar, dia miskin.
terjadi diskriminasi yang sudah kita lakukan terhadap anak bangsa kita. Mereka miskin tapi terpaksa karena mau belajar masuk ke sekolah swasta. Kenapa? Karena sekolah negeri penuh. PPDB lagi, ya kan? Ini kenyataan loh Bapak Ibu. Dan saya minta di akhir masa jabatan ini, mari kita pikirkan yang baik, supaya pada saat kita ketok 2025 anggaran, kita betul-betul memenuhi amanat konstitusi. Jangan lagi ada anak yang putus sekolah. Jangan lagi ada anak yang belum pernah sekolah. Yang belum pernah sekolah, Bapak tahu angkanya 2.269. Belum pernah sekolah. Berarti dia belum pernah menikmati pendidikan. Sementara kita kemarin merayakan 79 negara kita merdeka. Pekik merdeka kemana-mana. Tetapi sadarkah kita? Mereka belum merdeka. Mungkin huruf A tidak tahu, mungkin angka 1 tidak tahu. Mungkin mereka tidak tahu. Sekarang saya pertanyaan, di mana keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia? Berarti kita semua belum melakukan adil terhadap masyarakat Indonesia. Berarti minta maaf, saya ingin mengatakan bahwa pemerintah gagal melakukan konstitusi. Karena konstitusi mengatakan wajib hukumnya pendidikan bagi seluruh rakyat Indonesia. Tapi kenapa masih ada 2 juta yang belum pernah sekolah? Kok dibiarkan? Masih ada 1 juta yang putus sekolah, dibiarkan. Masih ada 1 juta yang tidak bisa melanjutkan, dibiarkan. Kalau kita bicara soal PIP, KIP, kok kayaknya susah sekali untuk kita tambah anggaran itu. Tapi kalau kita platform digital, ratusan miliar harus diselesaikan. Wow, bagaimana kita punya hati nurani nggak sih kita? Ya, saya mengetuk hati semua pimpinan, baik presiden, menteri, khususnya menteri pendidikan, menteri keuangan. Ya, saya minta, tolong perhatikan, ini masih jutaan siswa yang putus sekolah. Berarti presiden maupun menteri maupun kita semua, kita belum sanggup memenuhi amanat konstitusi. Walaupun kita semua berteriak merdeka. Merdeka. Apa yang merdeka? Untuk kita, untuk mereka yang putus sekolah belum merdeka. Itu yang pertama. Yang kedua, stop diskriminasi antara sekolah negeri dan swasta. Banyak anak-anak miskin yang terpaksa masuk ke swasta karena negeri tidak sanggup. Karena apa? Sarana prasarana kurang. Pembangunan sekolah sarana prasarana rusak, tidak diperbaiki. Di Nusa Tenggara Timur banyak sekolah-sekolah yang layaknya kandang binatang. Sudah saya sebutkan berapa kali di ruangan yang terhormat ini. Tapi tidak ada tuh tindakan dari kementerian turun dan periksa dan lihat. Ada sekolah-sekolah yang namanya sekolah merah putih. Catnya merah, di atasnya putih. 1,8 triliun satu sekolah. Tapi lihat pembangunannya. Terbengkalai. Ambruk plafonnya. Anak-anak tidak berani lagi masuk. Untung tidak ada yang meninggal. Dan Bapak Ibu tahu, sekolah merah putih itu yang anggarannya besar itu saat ini banyak yang terbengkalai. Dan akibatnya kontraktor tidak menyerahkan kunci kepada kepala sekolah karena belum selesai. Akhirnya anak-anak didik kami harus bersekolah di bawah pohon, hampir kegigit ular. Untung anak orang tidak mati kena gigit ular gara-gara belajar di pohon, Pak. Karena mereka belum dapat, sekolahnya sudah dibangun tapi belum pasang plafon, belum dicat, kamar mandi belum selesai, lapangan belum. Mereka tidak berani serahkan kunci ke kepala sekolah. Akibatnya anak-anak kita lah yang rugi. Belajar di bawah pohon, hujan, badai. Ini sebentar lagi sudah masuk musim hujan kita. Tapi di mana hati nurani kita, Pak? Nggak ada, kasihan. Itu yang saya bilang, kita pintar. Tapi kalau kita tidak mempunyai hikmat, mata hati kita menjadi buta. Yang ketiga, diskriminasi terhadap guru swasta. Mereka selama ini mengajar di swasta, mendidik anak bangsa. Karena mereka tidak bisa masuk ke negeri. Salahnya di mana guru-guru swasta sampai mereka tidak bisa lolos P3K? Kalaupun mereka lolos P3K, mereka dipindahkan ke negeri. Pertanyaan saya, terus anak-anak negeri yang ada di swasta itu, siapa yang mesti mengajar? Apa dosa mereka sampai mereka harus ditelantarkan? Karena gurunya harus dipindahkan ke negeri. Maksud saya, mari kita pikirkan bagaimana solusinya ini. Intinya jangan sampai kita melukai perasaan anak-anak kita. Karena mereka anak bangsa, Pak. Mau negeri mau swasta, mereka adalah anak Indonesia. Harusnya
Tidak boleh ada diskriminasi. Kalau memang harus merubah undang-undang, mari kita rubah undang-undang. Jangan kita diam setiap tahun anggaran berjalan, tapi mereka tidak pernah terselesaikan masalah ini. Banyak sekolah-sekolah swasta yang gurunya tinggalkan anak didiknya. Bingung kepala sekolahnya, bagaimana ini? Berikut, guru-guru juga berkeluh kesah, Pak. Mereka sampai hari ini, Ibu, Prof. Nunu, Pak Menteri, Bu Sekjen, banyak lolosan P3K yang sampai hari ini dapat gajinya itu baru sebulan, 2 bulan, 3 bulan. Ya, katanya mau dirapel, tidak pernah terjadi. Ditunggu-tunggu, ya tidak ada. Rapelan 9 bulan hanya dan ditambah gaji 13 tidak dapat. Keterlambatan penerimaan SK bukan kesalahan mereka, tapi dari Pemprov. Dan akhirnya dikaitkan dengan Permendagri nomor 6 tahun 2021, bagian ketiga pasal 21 ayat 1, 2, dan 3. Guru dirugikan. Mereka sudah banyak utang, Bapak Ibu. Udah gade rumah, gade tanah. Pikirnya mau dapat gaji bisa cicil utang, ternyata enggak. Memang saya tahu ini urusannya mungkin pemerintah daerah. Tapi kita ini kan sebagai kita yang ada di pusat, kita tidak bisa dong Ibu. Apalagi kami anggota DPR RI yang sering rajin turun. Masa kita mesti buta tuli ketika mereka berteriak? Banyak ya P3K yang belum dapat gaji full, dan teriakan dari guru-guru TK, SD, SMP bahwa dana sertifikasi sampai saat ini belum dibayarkan dengan alasan menunggu transferan dari pusat. Saya tahu mungkin pusat sudah selesai, tapi di bawahnya ini. Tapi maksud saya kita tidak bisa diam. Ya itu Bapak Ibu ya. Yang berikut, ya itu tadi saya sudah, dan yang terakhir saya minta mulai pimpinan, kita kan akan masuk dalam konsinyasi ya Pak ya. Teman-teman nanti tolong kita perhatikan lagi lebih baik dana-dana yang kita rasa tidak penting ya, kita arahkan saja kepada yang untuk memenuhi konstitusi. Misalnya bagaimana mengakomodir 4.600.000 anak siswa yang putus sekolah, tidak sekolah ini, bagaimana mereka masuk ke sekolah. Makanya saya minta Kemendikbud nanti tolong pada saat konsinyasi data 4.621 ini Pak, tolong dibuka kepada kita di provinsi mana, sekolah mana, dan mereka di mana. Itu penting. Supaya bagaimana kita menggiring anggaran kita berikan kepada mereka. Kalau memang dana PIP harus ditambah untuk mereka, kenapa tidak? Itu konstitusi. Dan ingat, terakhir saya ingin mengatakan sekali lagi, stop diskriminasi antara guru swasta dan guru negeri. Karena mereka juga manusia, mereka juga butuh dana, butuh hidup. Mereka juga mengajar anak bangsa. Jangan sampai kita mengabaikan mereka. Apalagi di daerah-daerah 3T Pak. Di daerah saya itu banyak sekolah-sekolah swasta. Sekolah Gemit, Gereja Masehi Injili di Timor, hampir ratusan sekolah itu hampir tutup. Jadi tolong PIP diberikan kepada mereka, dana BOS juga diberikan kepada mereka, tapi tetap kita juga minta supaya dana BOS, dana PIP tolong diaudit terus. Ya, saya minta Irjen tolong periksa terus, jangan malas tuh periksa dana BOS, karena kita juga tidak bisa diam, telinga kita juga panas ini. Dengar guru-guru mengaku bahwa ada kepala-kepala sekolah yang tidak bertanggung jawab menggunakan dana BOS dengan seenaknya. Ini banyak ini, kalau kita mau lihat ini banyak. Jadi sekali lagi minta pengawasan dari kementerian. Dari saya demikian pimpinan, terima kasih.